Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, baik, selamat datang para penonton sekalian di podcast pertama SCRN. Ya, dan pada podcast pertama kali ini kita mengangkat topik yang mana akan dilaksanakannya sebuah kegiatan di Universitas Negeri Makassar. Ya, yang mungkin sudah banyak orang yang mengenal kegiatan ini ya saat masih menjadi mahasiswa baru, yaitu sains atau kepanjangannya studi Al-Quran intensif ya. Dan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sains, ya maka kita mengundang koordinator BPS pada tahun ini yaitu Kak Muhammad Fahriyadi Azhari ya. Bisa perkenalkan diri dulu Kak. Ya, baik. Syukron atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kepada seluruh peserta, seluruh pendengar, kami pribadi dari atas nama Muhammad Fahriyadi Azhari, asal program studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2016. Ya, seperti itu. Insyaallah. Ya, jadi Kak, ini kita adakan podcast seperti ini untuk membahas sains sebenarnya untuk ya membantu juga sosialisasi sains ini. Ya, karena kami dengar dari teman-teman katanya sosialisasi sains itu ya cuma koordinator hubungi masing-masing ketua tingkat atau ketua kelas dari masing-masing kelas. Jadi saya rasa kalau seperti itu masih kurang informasi yang bisa mereka dapatkan, dan kalau mereka bertanya juga belum tentu bisa dijawab oleh koordinator masing-masing fakultas. Jadi kita undang ya beliau Kak Fahriyadi untuk ya membahas lah sampai tuntas mengenai sains ini. Ya, yang pertama Kak, Insyaallah. sains itu sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa atau ya memang berasal dari universitas. Ya, Van dek bisa diulang ya. Kami tadi kurang agak Oke, yang terspot. pertama itu ya saya juga pernah berpikir ini sains sebenarnya dilaksanakan memang berasal dari mahasiswa atau ya digadang langsung dari universitas. Oh ya, baik. Kami coba jawab. Ya. Jadi awal mulanya sebenarnya yang kami ketahui, dan insya Allah informasi ini valid ya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa awal mula dari sains ini ya, dahulu belum dinamakan sains ya. Di UNM itu sendiri kita kenal sudah ada namanya mentoring ya. Dahulu itu dinamakan seperti mentoring. Jadi hanya bersifat ya seperti kumpul-kumpul biasa. Sama juga sebenarnya esensinya, namun dahulu itu belum dinamakan sains ya, masih dinamakan mentoring. Di situ perkumpulan belajar juga, belajar mengaji juga antara para mahasiswa, dan memang dosen yang menginisiasi atau yang duluan yang duluan untuk kemudian merintis atau memulai kegiatan ini ya, kegiatan mentoring dahulu dinamakan, kemudian berlanjut sampai sekarang dan berubah seperti itu menjadi sains ya. Dan memang kita dinaungi oleh mata kuliah umum ya, karena di UNM itu ada struktural namanya pelayanan mata kuliah umum. Kemudian mata kuliah umum ini termasuk di dalamnya adalah mata kuliah pendidikan agama Islam ya, yang tentu wajib di program setiap oleh seluruh mahasiswa baru seperti itu. Tinggal semesternya yang berbeda-beda seperti itu. Nah, adapun sains ini ya kita lakukan ya sebagai pendamping mata kuliah pendidikan agama Islam itu sendiri, mungkin seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau dikatakan seperti itu Kak, jadi wajib ini kegiatan sebenarnya jadi diikuti oleh mahasiswa yang program semua mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, iya iya deh, seperti itu. Wajib ya? Oh ya. Iya. Kalau kegiatan tahun ini Kak, karena kan pandemi ya, kondisi serba online, kegiatan dilaksanakan, ya apakah kegiatannya ini punya strategi tersendiri untuk hadapi melaksanakan sains? Strategi khusus ya. Ya, Iya. Iya, adapun kita lihat kondisi sekarang ya, kita masih
diperhadapkan atau diharuskan seperti itu untuk kemudian melakukan proses pembelajaran baik itu akademik perkuliahan secara daring atau dalam jaringan. Maka kita juga tentu ingin tetap menjalankan kebaikan ini. Artinya kita jalankan juga sesuai dengan peraturan rektor seperti itu. Yakni kita adakan secara daring seperti itu. Dan untuk itu, maka kami di Badan Pelaksana Sains tentu sudah berupaya mengeluarkan atau membuat konsep-konsep pertemuannya atau konsep pertemuan pekanannya bagi seluruh mahasiswa nantinya ketika telah terbentuk kelompok belajar mengajinya seperti itu. Nah, adapun strategi tersebut ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana kami mengatur atau merumuskan alat pembelajaran ya, misalnya silabus ya. Ada juga bentuk file ataupun file-file buku tajwid juga seperti itu yang kita bisa share yang kita siapkan. Kemudian bisa juga tentu video-video tutorial eh, tutorial mengaji seperti itu. Maksud kami video penjelasan secara langsung dari tutor terkait materi yang akan disampaikan. Ya, itu secara umum tentu. Hmm. Seperti itu. Ya Kak. Ada juga ingin saya tanyakan, ini sains pada tahun ini apakah kita mengambil atau memungut biaya kepada peserta ya? Karena kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya saat saya masih maba dulu sempat ada dana yang dipakai yang kontribusi bahasanya untuk uh, mengambil kontribusi untuk menyewa gedung, untuk bukunya dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi di tahun ini apakah masih seperti itu Kak? Apakah masih ada kontribusi atau full gratis? Ya, Iya, Masya Allah. Iya, tidak apa-apa kita jelaskan saja. Memang tahun-tahun sebelumnya itu, apalagi tidak apa-apa kami sebutkan, misalnya tahun 2016, 17 ya, mahasiswa itu diberikan kontribusi. Artinya itu kontribusinya pun akan kembali ke mereka sebagai bentuk fasilitasnya, ya. Tentu tidak ada dipungut biaya, tidak ada lari ke BPS itu sendiri. Nah, alhamdulillah tahun ini, tahun 2020, ya tahun 2020 kita tidak tidak ada memungut kontribusi ataupun tidak ada membebankan atau tidak ada meminta kontribusi kepada mahasiswa ya. Kita adakan kegiatan ini secara langsung begitu, tidak ada biaya yang dikeluarkan dari mahasiswa baru. Iya, ya seperti itu. insya Allah. Ya, jadi ini kita memberikan program belajar ya membaca Al-Quran selama 1 semester penuh itu ya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun kali. Iya, Ya, insyaallah. Iya, Masya Allah. Dan Insya Allah juga 4 hari lagi ya pembukaannya. Dan saya lihat ada bintang tamunya itu Kak. Masya Itu Allah. ya, sepertinya spesial ini daripada sains tahun-tahun sebelumnya saya lihat. Iya, Ya, ya. Itu tadi Kak, saya bilang di tahun ini saya lihat ada bintang tamu yang diundang di acara pembukaan. Ya, itu siapa itu Kak dan oh, ya baik. kenapa sampai diundang? Ya, Oh ya, alhamdulillah di pembukaan kali ini atau di kegiatan Sains 2020 kali ini ya, kita agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana pada tahun ini tahun 2020 ya, kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Artinya ada bintang tamu yang alhamdulillah berhasil kami kami negosiasi dan beliau di sana bersedia untuk hadir di pembukaan kali ini. Seperti itu. Ya, tentu kenapa kami berinisiatif mengundang bintang tamu untuk dihadirkan di pembukaan ya. Salah tujuan utamanya ini tidak lain untuk bagaimana bisa memotivasi, memberikan memberikan pengalamannya, bagaimana cara-cara beliau memulai belajar Al-Quran, kemudian sampai pada tingkat menghafal Al-Quran. Nah, itu tentu dilalui proses. Nah, ini yang ingin kita sebenarnya coba share ke seluruh mahasiswa baru, ya. Tentu juga dalam hal ini seluruh pengurus BPS dan panitia juga, insya Allah. Seperti itu. Masya Allah.
Ya, terima kasih Kak, syukron atas informasi-informasi yang diberikan. Ya, terakhir mungkin siapa tahu ada mau yang disampaikan ya kepada uh, mahasiswa baru yang mungkin menonton video podcast kita nantinya. Ya, siapa tahu ada Kak? Ya, baik. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kami sendiri selaku pengurus BPS dalam hal ini koordinator umum tentu ingin menyampaikan ya nasihat dan juga semangat untuk mengajak seluruh mahasiswa baru angkatan 2020 yang memprogramkan mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, tentunya ya silakan kita niatkan dan kita berusaha ya agar bisa hadir di acara pembukaan ini. Dan tidak sampai di situ adik-adik sekalian. Pembukaan itu hanyalah awal saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tetap hadir ya, tetap berusaha hadir nanti di pembelajarannya atau pertemuan pembelajarannya seperti itu. Karena itu yang paling utama sebenarnya ya. Bagaimana pertemuan kita di kelompok belajar mengaji kita dengan tutor kita nanti insya Allah seperti itu. Dan kita di sini tentu pahami bahwa kita berada di kampus Universitas Negeri Makassar adalah kampus umum. Kampus umum artinya ya seluruh pemikiran terdapat di dalamnya. Kita sebagai generasi penerus Islam ya harus benar-benar mencintai Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita mencintai kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, dimulai dari membaca Al-Quran, insya Allah kita akan bisa mencintai Al-Quran. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ya, baik. Terima kasih Kak ya atas waktu yang telah disempatkan untuk hadir di podcast pertama kami dari LDF Sharon. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton podcast kita pada kali ini. Syukron kami ucapkan ya, kepada Kakak ya, koordinator BPS Afwan. telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita pada kali ini. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallahu fikum. insyaallah. Syukran Kak. Iya.